Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baina asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis yang insyaallah mengantarkan dan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali pengajian ini dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara, serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum almarhumullah Kiai Haji Ahmad Rifian Hidayat LC, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum almarhumullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah bi niyatil qabul wa bi jahir rasul. Al-Fatihah. Lanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu wa minal muta'akkidi fi'luhu wal muwazabati alaihi salatul witri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an, wa kullu muslimin yu'addu min ahlil Qur'ani li'annahu mu'minun bihi wa mutalabun bil amali bima fihi. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan,
Wa minal muta'akkadi fi'luhu wal muwadzafati alaihi sholatul witri. Dan di antara yang sangat ditekankan untuk dikerjakan dan kita menjaga konsistensi untuk mengerjakannya agar bisa menampal sholat-sholat wajib kita yang rada bolong, yang rada rusak adalah sholatul witri, melaksanakan sholat witir. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah witir, jumlahnya witir. Dikatakan maksudnya adalah jumlahnya satu. Witir itu kan ganjil. Satu itu adalah ganjil. Allah itu satu. Satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya. La syarika lahu, tidak ada yang bisa bersalikan dengannya, tidak ada yang bisa mirip-mirip dengannya, tidak ada yang bisa mengumpamakan dengannya. Witr, tunggal, esa. Yuhibbul witr, dan Allah sangat mencintai, menyukai sholat yang ganjil. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sholat witir itu sering saya sampaikan bukan cuma Ramadan doang. Insya Allah kita Ramadan pada getol-getol witir. Sholat tarawih yang kita kerjain berapa rakaat? Berapa? 20. Yang 3-nya witir. Getol itu kerjainnya. Tapi lepas dari itu, lepas Ramadan, hampir semuanya kita tinggalin. Bahkan ada yang belum paham, emang hari biasa ada sholat witir? Ada. Dan itu merupakan salah satu sholat yang Rasulullah SAW hampir tidak pernah tinggalkan. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada 3 amalan yang Rasulullah SAW hampir senantiasa mengerjakannya: salat duha, salat witir, dan puasa 3 hari di setiap pertengahan bulan yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid, puasa pada saat hari bulan purnama. 3 hari ini Rasulullah hampir tidak pernah, 3 hal ini hampir Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Allah itu esa, tunggal, dan sangat mencintai sholat witir. Fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka hendaklah kalian mengerjakan sholat witir, wahai para ahlul Qur'an. Dimuliakan kita, diangkat derajat kita, penyebutannya dengan sebutan ahlul Qur'an. Siapa yang dimaksudkan ahlul Qur'an di sini? Fakullu muslimin yu'addu min ahlil Qur'an. Setiap muslim, orang yang mengaku beragama Islam, dianggap, dihitung sebagai ahlul Qur'an. Kenapa? Li'annahu mu'minu bihi, karena orang muslim percaya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan itu memang wajib. Kita ini umat Islam wajib percaya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran seluruhnya, dari pertama sampai akhir, baik tentang kisahnya, baik tentang hukumnya, syariatnya, adab-adabnya, muamalahnya, semuanya kita wajib percaya tuh. Wajib mengimani, wajib mempercayai. Gak boleh tolak-tolak, gak boleh pilih-pilih. Wa mutalabun bil amali bima fihi,
dan setiap orang muslim dituntut wajib untuk mengerjakan apa yang tertera di dalam Al-Quran. Maka kita disebut Ahlul Quran, orang yang menerima syariat yang berada di dalam Al-Quran, wajib percaya isinya dan wajib mengamalkan yang ada di dalamnya. Apapun itu berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan ibadah, gak boleh pilih-pilih. Gak boleh orang ngaku Islam mengatakan saya gak wajib sholat Jumat tanpa uzur, saya gak wajib puasa tanpa uzur, saya gak wajib haji tanpa uzur. Gak boleh. Ketika Allah katakan wajib, kita wajib percaya dan wajib juga mengamalkannya. Itu disebut Ahlul Quran. Dan semua orang Islam hukumnya seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain mengatakan al-witru haqqun. Witir itu, salat witir itu adalah hak. Apa itu hak? Ada dua pemahamannya. Pertama, subutun bisyar'i. Yang kedua, al-wujub. Pendapat yang pertama mengatakan yang dimaksud hak adalah subutun bisyar'i, bahwa ketetapan hukumnya sudah jelas di dalam agama. Memang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Pendapat yang lain mengatakan hakun itu artinya wajib. Jadi pendapat yang kedua mengatakan sholat witir itu hukumnya wajib. Kalau wajib, jika kita tidak mengerjakan, dosa. Pilih mana? Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan subutun bisyar'i. Hak di sini bukan berarti wajib, tapi berarti bahwa itu sudah tetap hukumnya di dalam syariat sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ittifaq sebagian besar ulama, sholat witir hukumnya sunnah. Karena yang wajib cuma 5: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jumat bosan, kalau Jumat wajib jadi 6. Enggak, Jumat itu hukumnya sama dengan zuhur. Selain yang tadi, yang 5 tadi, semua sholat hukumnya sunnah, termasuk witir. Paman lam yutir, ya ancaman dari Nabi. Siapa yang tidak melaksanakan sholat witir, falaisa minna, maka dia berbeda jalan dengan kami. Ya Allah, bukan berarti gak dianggap sebagai umatnya Nabi. Beda jalan, beda kebiasaan. Tetap dianggap umatnya Nabi, tapi berbeda kebiasaan. Kan kita ini hidup ada kebiasaan-kebiasaan, ada adatnya Nabi dan para pengikut yang dekat dengannya setiap malam melaksanakan sholat witir. Kalau ada di antara segelintir orang yang mengaku umat Nabi Muhammad tapi tidak mengerjakan sholat witir, berarti beda kebiasaannya dengan kebiasaan Nabi dan juga para sahabat. Tetap dianggap umat Nabi Muhammad juga, cuma beda kebiasaan. Kayak mohon maaf, kebiasaan di kampung kita, kalau ada yang meninggal dunia, kita bikinin tahlilan, yang sehari, yang 3 hari, yang 7 hari. Itu kebiasaan, adat namanya.
Kalau ada yang nggak kuat seperti itu, ya nggak apa-apa. Berarti berbeda dengan adat kebiasaan. Nggak disalahin juga. Sama nih, witir. Nabi mengerjakan, sahabat mengerjakan, bahkan anjurannya begitu dahsyat luar biasa. Kalau ada segelintir umat Nabi Muhammad yang tidak mengerjakan sholat witir, maka itu berbeda dengan kebiasaan Nabi, berbeda dengan kebiasaan para sahabat. Begitu doang. Coba uji kita, kan ngakunya umat Nabi, ngakunya pencinta Rasulullah, ngakunya menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita, uswatun hasanah. Maka kalau Nabi adalah uswatun hasanah, suri teladan kita, apa yang biasa dia kerjain gak bisa sepenuhnya kita kerjain, separuhnya atau seperempatnya. Contoh sholat witir, Nabi itu kalau menurut hadis riwayat Aisyah, hadisnya terdapat dalam bab witir Sahihul Bukhari. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak lebih sholatnya di Ramadan dan di luar Ramadan dari 11 rakaat. Ini hadis Aisyah. Tidak lebih baginda Rasulullah sholatnya di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan 11 rakaat. Ini hadis ini berkaitan dengan sholat witir. Makanya dalam Sahihul Bukhari adanya dalam bab sholat witir, bukan tentang tarawih. Karena kalau tarawih ada rokaatnya, jumlah rokaatnya tidak ada yang spesifik menyebutkan Nabi tarawih sekian rokaat. Maka kalau tarawih bicaranya, saya lebih condong berpegang kepada pendapat ulama yang mengatakan silahkan kerjakan semampu kalian, semaksimal kalian. Mau 20 silahkan, mau 40 monggo. Tapi kalau witir cuma sampai 11. Itu mohon maaf teman-teman kita yang sholat tarawihnya 11 makanya hadis ini. Padahal hadis ini berkaitan dengan sholat witir. Salah nggak? Enggak. Ya orang sholat masa salah? Nggak salah. Orang nggak sholat aja belum tentu salah. Nggak sholat tarawih belum tentu salah juga. Orang sunnah. Tapi kan rugi. Maka hadir yang dimuliakan oleh Allah, itulah kenapa fungsinya kita ngaji. Hadir di majelis ilmu jadi terang pikiran kita, jelas, dan gak gampang nyalain orang. Tujuh sholat 11 Pak Ustadz biarin yang dipakai hadis itu. Tapi ternyata hadis itu berkaitan dengan sholat witir. Jadi yang benar yang mana? Ya semuanya benar. Bahkan berpendapat lain mengatakan nggak ada sholat khusus pada malam Ramadan, nggak ada. Yang ada sholat mutlak, sholat witir. Jadi dia nggak mau menamakan sholat tarawih, ya biarin aja nggak apa-apa. Yang penting anjuran dari Nabi dalam malam bulan Ramadan menghidupkan malamnya dengan sholat. Mau diisi witir kek, mau diisi sholat mutlak kek, mau disebut dengan sholat tarawih, monggo silahkan. Yang penting isi, jangan melompok. Jadi kita kembali bahwasanya yang namanya witir ini tetap dalam syariat keputusannya sesuai sabda Nabi. Maka siapa orang yang tidak mengerjakan sholat witir, berbeda kebiasaannya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Wa aktsaru sholatil witri 11 rakaat.
raka'atan ihda asyrata raka'atan, dan paling banyak jumlah rakaat salat witir itu 11 rakaat, itu udah paling banyak. Oh, Ustaz saya udah 11, mau nambah lagi boleh enggak? Makanya perlu ngaji nih. Ada hadis Nabi mengatakan ij'alu akhir salatikum fil laili witran, jadikanlah akhir salat kalian di waktu malam itu witir. Jadi kalau kita mau sholat yang banyak, mau sholat 100 rakaat, witirnya jangan di tengah-tengah, witirnya jangan di awal, di akhir. Setelah itu tidur. Terus ntar kalau bangun lagi gimana Pak Ustaz? Ada sebetulnya pembahasannya, tapi saya kasih bocorannya dikit. Kalau sebelum tidur kita sudah witir, malam bangun mau sholat lagi, gak apa-apa, sholat lagi, gak masalah. Kan udah ditutup sama witir. Witir tutup sebelum kita tidur, dan tidak ada larangan sholat setelah witir. Jadi sholat lagi gak apa-apa. Tapi usahakan kalau kita witirnya sebelum tidur, maka sebelum witir kita mau sholat berapa rakaat pun boleh. Jangan witir terus tambah lagi rakaat, tambah lagi rakaat, tambah lagi rakaat, itu gak tepat. Yang benar rakaat dulu biar banyak, baru di ujungnya witir. Selesai itu sholat kita, tidurlah setelah itu. Kemudian setelah tidur kita bangun mau sholat lagi, lain urusan. Jadi jumlah paling banyak dari sholat witir itu 11 rakaat. Makanya hadis yang tadi saya katakan, hadis riwayat Aisyah, Nabi Muhammad mengerjakan di dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Itu adalah bab tentang sholat witir. Emang cuma 11. Wa aqalluha rak'atun wahidatun, paling sedikit yang namanya sholat witir 1 rakaat. Layan bagil iktisar alaiha, udah gak boleh lagi kurang dari itu. Jadi 1 rakaat udah paling dikit, gak boleh setengah rakaat. Mana ada sholat setengah rakaat? Emang makan nasi warteg? Ya makan nasi warteg kan boleh, 1 boleh, setengah boleh gak? Boleh, seperempat boleh makan nasi warteg. Tapi yang namanya sholat gak boleh setengah rakaat. Ruku habis ruku tidak, assalamualaikum, gak ada begitu. Paling sedikit witir 1 rakaat. Wala ba'sa bil iktisari ala thalathin, dan tidak apa-apa mempersedikit jumlah rakaat witir yang tadinya 11, kita maunya 3 aja. Waman autaro bi thalathin kanal mustahab lahu ayat ro'a bil ula ba'dal fatihati sabihis barabbikal a'la. Dan siapa orang yang sholat witir 3 rakaat, maka dianjurkan untuk membaca pada rakaat yang pertama setelah Fatihah sabihis barabbikal a'la. Makanya imam-imam tarawih kita kan gitu ya. Tasallu sunnatan minal witri raka'ataini jami'a rahimakumullah. Bangun sholat waladhalin amin sabis sunnahnya. Ada yang mau ekspres Ustaz, bacanya inna anzal, ya gak apa-apa. Waduha, ya gak apa-apa. Tapi anjurannya sabihis barabbikal a'la. Biasanya kalau udah habis
terawih ada ceramah. Itu kalau imam baca sabih yang belakang ngomong gerutu tuh. Udah ketahuan habis ceramah. Pada ceramahnya lama. Twitter pakai sabis lagi. Itu apa ke bawah-bawah diomong itu imam. Serba salah jadi imam. Sunnahnya baca sabihis, baik kita lakukan berjamaah maupun sendiri tetap sunnahnya baca sabihis. Wa bidzatiyati, dan pada yang kedua rakaatnya qul ya ayyuhal kafir. Persis itu kerjaan kita. Maka kerjaan-kerjaan yang sudah berlaku di masyarakat kita itu jangan pakai tanya dalil ya. Orang kita kadang baru belajar ngaji, dalilnya mana dalilnya. Padahal yang menetapkan itu semua para ulama, para guru, para kiai kita. Jangan katanya dalil. Semua Al-Quran itu dilalap, dihafal semua. Yang diajarkan kepada kita, yang diwariskan kepada kita adalah intisari pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis. Jangan dikit-dikit dalil mana. Itu mohon maaf, zikir yang kita biasa baca habis maghrib, habis subuh yang panjang-panjang itu berdasarkan intisari rangkuman dari berbagai macam hadis, lalu diambil yang pokok-pokok, dibacalah kita dengan urutan seperti itu. Mana pernah Nabi ngajarin urutan begitu? Emang gak pernah. Tapi Nabi baca ini, ngajarin, Nabi baca ini, ngajarin, Nabi baca ini, ngajarin. Dirangkum, jadilah apa yang biasa kita baca, itu pun udah disingkat-singkat lagi. Ya mohon maaf nih, ya saya sih bukan kritik ya, kan waktu juga sih. Ya dulu maghrib sama isya, habis ayat kursi amanah Rasul, ya kan? Habis amanah Rasul syahidallahu inna dina qulillahu malikal mulki. Sekarang sampai ayat kursi selesai. Kenapa emang? Oh, ada pengajian Pak Ustaz. Iya, kalau ada dalilnya nggak apa-apa. Yang nggak ada dalilnya, yang nggak ada alasannya, kalau bisa lempoknya. Apa? Qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya, terus. Kecuali memang lagi ada pengajian. Sekaligus ingetin saya, kalau lagi imam saya baca itu sampai habis. Karena yang kita dengar seperti itu dan memang warid dari Rasulullah. Kalau dipakai sampai ayat kursi sekarang, 5 tahun lagi yang akan datang nggak pakai ayat kursi, Fatihah doang. 10 tahun yang akan datang langsung subhanallah, saya yakin. Karena udah kebiasaan dipotong-potong. Mohon maaf lagi ya, tahlil itu subuh dulu. Zaman kita masih rada kecil, kita ngaji subuh. Itu subuh tahlilnya nggak kurang dari 100. Sekarang baru 50 juga pada tidur. Jadi kalau memang lagi ada benturan emang pengajian ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau nggak ada bentuk ngaji, full dah. Qulillahu malikal mulki pakai lagi nggak apa-apa. Tahlilnya yang minimal 50 dah. Nah kayak tadi nih, rakaat pertama setelah Fatihah sabihis, rakaat kedua setelah Fatihah kuliah, wa bidzalisa, dan yang ketiga di rakaat yang ketiga setelah Fatihah qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain, dan qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, dan juga qul a'udzu birabbin nas. Persis tuh kerjaan kita. Persis. Jadi jangan diutak-atik lagi dah. Udah pakem. Gak usah pakai ragu-ragu lagi, pakem. Terus Pak Ustaz, witir. Kalau kita ngerjain 3, yang benar 2-1 atau langsung 3. Nah, ada yang mengatakan kalau 2-1 berarti yang witir cuma 1.
yang duanya bukan witir. Jadi langsung 3. Ada yang mengatakan lebih bagus lebih bagus 21. Yang mana yang benar? Pendapatnya sama. Silahkan yang mau ngerjain 21 boleh, yang langsung 3 apa? Walaupun sama-sama menguat, yang 21 lebih kuat 21, yang langsung 3 lebih kuat 3. Itulah fikih. Tapi kalau kerjain 3, kerjainnya enggak kayak sholat maghrib. Langsung 3 nih, ngerjainnya enggak kayak sholat maghrib. Kalau sholat maghrib kan diri, duduk, duduk, kan begitu. Kalau witir, diri, duduk, biar paham. Ini bergaya biar sunnah langsung 3, namanya witir. Dan persis kayak sholat maghrib. Nah, itu ngajinya setengah tidur namanya. Gak apa-apa mau langsung 3, silahkan. Tapi diri, duduk. Yang 21 seperti yang biasa kita kerjain, ya monggo, gak apa-apa, silahkan. Memang hadisnya juga kuat, pendapatnya juga kuat. Ustaz, kalau Ramadan boleh nggak sholat witirnya 11? Gak apa-apa. Tarawihnya 20, sholat witirnya 11. Jadi berapa? 31. Coba jajal sini. Kabur. Oh, belum ditetapin aja udah dia kabur. Saya pengen witirnya 11 Pak Ustaz. Imamnya cuma 3. Ya gak apa-apa, ikut yang 2. Pas 1 lagi gak usah ikut. Tambahin di rumah sendiri. Kurang 9 tambahin di rumah. Gak pakai alasan, gue pengen banget 11 sebetulnya witir. Imam cuma 3. Ya gue ikut aja 3. Ya emang lu pengen 3. Kalau pengen 11, imam yang sholat 2, ketika mau naik 1 gak usah ikut. Tambahin sendiri di rumah, tambahin jadi 9 atau tambahin sendiri di pojokan. Kalau emang pengen witirnya 11. Pernah gak sholat witir 11? Kapan-kapan kerjain, ilmunya udah dapat. Sekali dalam hidup kita kerjain witir yang 11. Bagaimana caranya? Ya 2 1 gitu. Hah? 4-4-2-1 gak masuk. Kalau sholat malam itu sholatul laili matna. Sholat malam apapun bentuknya 2 rakaat. Maka mohon maaf kalau ada yang sholat tarawih 4-4-3, persis kayak formasi sepak bola itu. 4-4-3 itu kurang masuk, kurang masuk syariat. Kenapa? Kaidahnya sholatul laili matna. Sholat malam itu 2 rakaat apapun tuh, termasuk sholat tasbih. Maka sholat tasbih kalau dikerjain pagi atau siang berbeda caranya dikerjain malam. Tasbih kalau pagi siang 4 langsung. Tapi kalau kerjainnya malam 2 rakaat salah. Matna. Jadi kalau yang 4-4 kurang masuk, kurang tepat. Nah, kita mau kerjain witir 11 2 1. Bacaannya apaan? Waman autaro nih. Waman autaro bi aktsari min salasin. Waman autaro bi aktsara min salasin. Siapa orang yang ingin berwitir lebih dari 3 rakaat, qara'a fi ma qabla salati alladhi yatayassara minal Qur'an. Maka dia baca setelah Fatihah sebelum yang 3 rakaat akhir. Kalau 3 rakaat akhir udah paten tuh. Setelah Fatihah sabihis, rakaat keduanya kuliah, rakaat ketiganya kul. Ya, 3. Tapi kalau yang mau lebih dari 3, maka rakaat setelah Fatihahnya dia baca yang ringan-ringan aja dari hafalannya.
Jangan yang panjang-panjang, apalagi dia bawa jamaah. Yang ringan-ringan aja. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Karena kalau udah urusannya sholat sendiri, Nabi omelin panjang-panjang, lama-lama. Yang diomelin kalibernya bukan kaliber sembarangan, sekaliber Mu'adz bin Jabal. Siapa itu Mu'adz bin Jabal? Itu ketika beliau pindah ke Yaman, ahlul fikihnya Yaman Mu'adz bin Jabal, orang pintar, orang cerdas. Permasalahan agama tanya Mu'adz bin Jabal. Itu ditegur oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kalau dimimpin sholat orang pada kabur. Hati-hati. Kita ini jadi imam. Ketika kita mimpin sholat orang pada kabur, hati-hati. Kenapa sebabnya pada kabur? Lama banget bacaannya. Jadi Nabi tegur yang sholatnya lama-lama bersama manusia, bersama orang, bersama jamaah, ditegur. Jangan lama-lama lah, yang ringan-ringan aja. Pak Ustaz, saya pengen ngelancarin hafalan saya yang juz 5, juz 6, juz 3, gak apa-apa. Cuma bacanya jangan panjang, sayang kayak. Gak apa-apa. Allahu Akbar. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya diulang, ya waqi'ah. Gak apa-apa baca waqi'ah. 10 ayat, 6 ayat cukup. Ini udah mimpin imam, makmumnya campuran, orang tua banyak, anak-anak ada, orang bepergian ada di situ. Wajahnya panjang banget, tidak disyariatkan, pendek aja udah. Baik kalau maghrib dulu itu kuliah kulhu udah jadi paten. Dan dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi juga dikatakan begitu tuh. Kalau maghrib, terutama maghrib malam Jumat, itu baca kuliah kulhu aja, nggak usah lama-lama. Ada yang maksud itu kuliah kulhu doang, ya nggak apa-apa. Di Mekah haji kadang-kadang bacanya kuliah kulhu, beneran. Saya pernah sih ngerasain begitu, sampai ketinggalan saya. Pernah begitu. Jadi yang pendek-pendek aja. Karena saya tanya imamnya, jemaahnya dia, dengerin nih, saya tanya, tuh imam kalau baca kuliah kulhu itu depan apa kagak? Hah? Depan kagak? Tuh pada depan semua. Nah, apalagi yang enakan kuliah kulhu ya Pak ya, jangan banyak-banyak alam nasro, alam tarau, gitu aja udah. Kecuali subuh, kita sambil nungguin jemaah nih, kayaknya masih ada jemaah yang biasa hadir, belum hadir, sambil nungguin baca nun wal qalami wa ma yasturun, gak apa-apa. Paling yang di belakang dah surat apa dibaca, gak apa-apa. Tapi kalau yang untuk jemaah bareng-bareng yang pendek-pendek aja. Mau lancarin hafalan boleh, tapi gak usah banyak-banyak, kasihan jemaah yang lain. Gitu. Jadi kalau kita mau sholat witir lebih dari 3 rakaat, maka 1 sampai 8-nya terserah mau baca apa. Yang pendek-pendek aja, yang ringan-ringan aja. Baru yang setelahnya 3 terakhir itu sabihis, kuliah, kulhu. Nggak mau baca itu gimana? Nggak apa-apa. Baca yang lain nggak apa-apa. Atau di rakaat terakhir cuma baca kulhu doang, iya nggak apa-apa. Jangan kaget nih, misalnya mohon maaf, besok orang kita kan gampang kaget karena nggak paham ilmunya. Besok taraweh, pas rakaat yang 1 tuh cuma Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Rahman, apaan nih begitu? Apa rakaat terakhir cuma baca kulhu?
Bukan apaan lu nya kagak bakal. Gak apa-apa begitu. Dia biasa guru tuh yang nungguin soalnya. Ayo malah turun gue tungguin. Terus kalau guru bilang baru saya bangun. Katanya imamnya gak baca 3 surat, di prank dia. Jadi dia marah-marah. Gak apa-apa. Di rakaat terakhir cuma baca qul huwallahu gak apa-apa. Atau baca qul a'udzu birabbin nas doang gak apa-apa. Jangan disalahin yang begitu. Karena bukan sesuatu yang fatal. Orang kita karena gak paham ilmunya, yang gak fatal diomongin selebar kampung. Padahal gak fatal, kesalahan begitu biasa. Contoh lagi nih ya, yang gak fatal, coba karena kita rada kurang belajar, jadi omongan macam-macam. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, serta takbiratul ihram ataupun takbir intikal, kan ada takbir lagi. Allahu Akbar, ini takbiratul ihram. Takbir lagi berapa kali? 7 kali. Allahu Akbar, kan begini. Allahu Akbar. Ini ada imam. Allahu Akbar, serta takbiratul ihram, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa itu? Apa pikiran sholat gue batal apa kagak tadi? Enggak. Itu takbir. Setelah takbir intikal dan setelah takbiratul ihram itu hanya sunnah hay'ah. Artinya kalau ditinggalin santai aja udah gak masalah. Nggak harus sujud sahwi juga. Kalau yang harus sujud sahwi itu yang abad, yang udah setengah wajib. Seperti kunut di waktu subuh bagi mazhab Imam Syafi'i, sengaja ataupun tidak sengaja ditinggal sunnah. Bagi mazhab Syafi'i untuk sujud sahwi sebelum salam. Kalau takbir yang itu tuh sholat Idul Fitri, Idul Adha, nggak pakai baca takbir lagi setelah itu takbiratul ihram ataupun setelah bangun Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, biarin aja, nggak usah Subhanallah, salah. Nah itu nggak paham, nggak ngerti, so tahu, biarin aja. Yang begitu mah enteng, biasa yang begitu tuh. Makanya kudu ngaji. Yang ngaji jarang, yang so tahu banyak, kan begitu jadinya. Kan orang sekarang banyak yang so tahu daripada yang ngaji. Yang ngaji mah tenang-tenang aja pendasaran sunnah. Yang nggak pernah ngaji so tahu loh. Gak satu sholat tertadi. Kenapa? Maksud takbirnya cuma sekali doang. Imamnya belajar di mana tuh? Bukan imamnya belajar di mana, elunya lagi ngaji kemana? Ngaji gak pernah, komentar banyak. Awas. Makanya orang sering ngaji, hadir majelis ilmu, paham, dan mulutnya gak sembarangan bicara, ngerti. Gak gampang nyalain orang, gak gampang terbawa arus, begitu. Jadi ya masalah sholat witir seperti itu. Wa kullama tala wa kathura kana afdalu. Kalau dia bacanya mau panjangan, mau banyakan, itu lebih utama. Tapi sendiri aja, jangan bersama jemaah, gawat urusannya. Wa qara'a fi salati ma taqaddama dzikru, dan di 3 yang terakhir bacanya apa yang sudah dijelaskan di awal. Begitu jadi tentang sholat witir. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terus ikutin Nabi sholat witir tiap malam, minimal 1 rakaat. Capek banget ya, udah 1 rakaat aja udah 1 rakaat aja. Kan cuma 1 rakaat gak capek ya. Waladolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Salah. Capek banget Ustaz. Duduk. Kerjain sambil duduk apa-apa. Sholat sunnah witir. Yang penting jangan sampai luput. Dulu kemarin belum tahu ilmunya. Kirain habis sholat Fatihah selesai kali.
ternyata ada sholat witir kerjain. Ya udah saya belajar dulu sholat witir satu, kerjain walaupun satu rakaat. Mudah-mudahan yang satu rakaat itu menjadi pembela kita nanti di akhirat. Allah Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala mutaqabbana bi ma'alam dana rabbi alimna ma yanfa'una Allahumma qul lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqan ya razzaqul musahira wa bil khairi ya fattah wa bil huda wa bil ilmi ya alim kulli muqaddira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.